Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama channel Maulana Nur Sobri. Di kesempatan kali ini saya juga ingin berbagi mengenai analisis saham ya, analisis saham di sini yaitu Kimia Farma atau KF, kode emitennya tuh KF. Nah, analisis ini kita kan menganalisis setidaknya untuk 2 atau 3 hari ke depan ya. Jadi kalau misal untuk besok itu tanggal hari Senin ya, mulai dari hari Senin itu berarti tanggal 12 Juli 2021 hingga tanggal ya sekitar sampai tanggal 14 Juli 2021 ya kan. Nah, tapi ini tidak berarti bahwasannya analisis saham yang akan kita lakukan saat ini terpaku untuk 3 hari ini, enggak gitu. Yang penting analisis yang ingin kita ulas saat ini ya, itu memang kalau memang sekiranya sudah nyampe target ya sudah, berarti sudah selesai di situ gitu saham itu gitu. Tapi at least ini hanya sekedar analisa saja. Apa yang ingin saya sampaikan saat ini merupakan sebuah pandangan saja ya. Sekali lagi nantinya tetap disclaimer on, oke? Seperti biasa jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe juga serta nyalakan loncengnya ya untuk senantiasa mendukung channel ini. Dan juga sekedar informasi juga bahwasanya channel ini juga ada di podcast juga di situ dengan nama podcastnya tuh My Pod Story. Oke, langsung saja seperti biasa. Di sini kita akan menggunakan media RTI Business dan juga RHB Trade Smart ya di sini. Oke, kita langsung masuk ke RTI Business. Oke, Kimia Farma dengan kode emitennya itu KF. Oke. Pada penutupan perdagangan hari Jumat kemarin ya kan. Hari Jumat kemarin itu berarti pada tanggal 9 ya. Pada tanggal 9 kemarin itu Kimia Farma ini ditutup di zona merah. Oh ya, saya juga nyampaikan bahwasanya ini analisa KAEF ini atau KF ini ya. KF ini sebenarnya tuh berdasarkan analisa sentimen guys. So nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya guys ya. Di sini kita ada KF tadi ya. Itu ditutup di zona merah ya, di level harga 3150 atau minus 40 atau secara persentase itu minus 1,25%. Nah itu. Nah terus apa menariknya dari saham ini ya kan? Nah pada hari Jumat kemarin sih ya, pada akhir pekan kemarin tepatnya, saham ini sebenarnya cukup fluktuatif ya gitu. Memang di awal perdagangan dia sempat ditutup di zona sempat dibuka di zona merah di level berada di zona merah. Terus kemudian dia juga akhirnya memasuki ya sekitar jam setengah 10-an mungkin. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya guys ya, di sini itu sempat berada di area zona hijau ya kan, sempat di level tertingginya juga ya kan, dengan rentang harga di sini ada rentang pergerakannya itu di 3120 sampai 3260 ya di situ gitu. Sempat dibuka di 3180 kemudian pada akhirnya ditutup di harga 3150. Jadi minus 40 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis sebelumnya itu di level 3190. Oke. Di sini kita lihat sebentar. Oke, secara mingguan ya. Kalau kita lihat secara mingguan pun ini sebenarnya saham KF ini masih di zona merah sih ya. Kalau secara mingguan dia sempat berada di level 3360-an nih sepertinya nih, sekilas kita lihat gitu. Kita langsung aja karena ini analisa sentimen ya. Maksudnya analisa sentimen itu seperti apa tuh gitu. Analisa sentimen itu kita berdasarkan news tuh, berita ini bisa rumor ya kan, bisa memang informasi corporate actionnya gimana gitu. Nah itu yang dimaksud dengan salah satunya analisis sentimen gitu. Nah ini implementasi dari analisis sentimennya ya. Di sini kita namanya juga sentimen, berarti seperti yang tadi saya bilang itu berdasarkan berita. Nah, kita coba cek nih beritanya gimana nih KF. Nah pada tanggal 11 tepatnya di hari Minggu saat ini ya, karena saya merekam video ini pada hari Minggu tuh
Di sini ada sejumlah berita tuh, dimulai dari tanggal 10 itu sempat KF itu menjual obat COVID ya sesuai dengan HET itu yang berlaku. Kita lihat di sini ada beritanya di sini ya. Harga eceran tertingginya. Jadi HET itu harga eceran tertinggi. Jadi KF ini sempat diberitakan mereka mengklaim bahwasanya sudah menjual obat COVID ya. Sini berdasarkan konten ID ya. Di sini di menu RTI ini sudah tertera di sini ya beritanya. Oke. Nah, di hari Minggu hari ini ya, maksudnya di saat video ini dibuat, pagi-pagi muncul berita tuh bahwasannya ternyata vaksinasi itu sudah dikeluarkan, sudah boleh diperjualbelikan gitu ya. Bisa dibeli secara individu. Intinya vaksinasi itu bisa dilakukan secara individu gitu ya kan. Nah, di sini langsung tuh berita tuh keluar tuh mulai dari jam 6. Kemudian berita berikutnya dimulai dari jam setengah 9, sekitar jam 9-an lah, 8.20 ya. Kemudian juga pada akhirnya juga ada berita baru yang terakhir itu komersialisasi vaksin gotong royong itu untuk individu katanya. Nah, biasanya kan ini kalau kita coba nih, kita buka ya di sini ya. Well, situ ada berita di sini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya guys ya di sini ya beritanya seperti apa bunyinya gitu. Tapi pada prinsipnya sih Kimia Farma ini nantinya dia akan menjual vaksinasi ya untuk COVID-19 ya yang untuk individu itu ya kan. Di sini bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke guys, dan sini ya kan. Nah, dengan ya rentang harga Rp321.660. Nah, terus biaya pelayanan gitu. Ini sudah ada. Jadi perdasisnya tuh saham KF ini sentimen di saham KF ini dengan adanya COVID-19 itu ternyata mereka mendapatkan legalitas ya. Saya nggak tahu nih legalitasnya berapa, tapi yang pasti ada sentimen bahwasanya nih Kimia Farma ini akan menjual vaksinasi gotong royong ya yang berbayar secara individu tuh. Ya tujuannya sama untuk mendukung pemerataan ini vaksin ya secara menyeluruh agar tercapai ya semacam kekebalan yang community gitu ya, kekebalan yang umum gitu. Nah, di sini dan itu akan dimulai layanan vaksinasi COVID-19 individu ini pada tanggal 12 Juli. Artinya hari Senin di bulan Juli ini atau besok. Nah, gitu. Saat video dibuat ya berarti besok ya. Tapi kalau teman-teman nanti sudah lihat video ini berarti ya hari ini gitu, 12 Juli besok. Nah, hari ini ya kan. Nah, ternyata kita barusan ini ada berita baru keluar nih. Ternyata ada berita lagi yang keluar ya kan. Oke. Ternyata di sini bukan adanya vaksinasi gotong royong ini secara individu ini bukan berarti itu komersialisasi ya kan. Ya intinya dari semua berita ini vaksin gotong royong individu tak akan mengurangi target program vaksinasi pemerintah ya kan semuanya itu. Nah, justru ini berarti mereka secara tidak langsung mungkin mengklaim bahwasannya ya kita juga mendukung kok gitu ya kan, dengan harga yang bisa terbilang terjangkau sebenarnya sih, terutama untuk para pekerja dalam hal ini yang memang di cover oleh perusahaan tuh. Saya pikir sih nggak begitu berat lah gitu, kecuali kalau memang kecuali memang misal mereka membayar sendiri gitu ya kan. Nah, jadi harapannya dengan adanya hal seperti ini ya seharusnya masyarakat maulah divaksin secara gratis ya gitu yang dari pemerintah itu. Tapi ini sekarang udah muncul berita ini. Well, ini sentimen untuk saham KF ya, untuk saham KF ini sendiri gitu. Ini sentimen yang sangat menarik gitu. Artinya ini bisa menjadi katalis atau stimulus positif bahwasanya ternyata Kimia Farma ini mendukung gitu dari adanya program pemerintah, vaksinasi dari pemerintah ya kan. Mereka mendukung kekebalan community ya kan gitu dengan adanya vaksinasi yang mereka jual, vaksin yang mereka jual ya, vaksin COVID-19 yang mereka jual gitu yang untuk individu ya kan, dengan harga yang kalau di cover oleh perusahaan atau asuransi sih saya pikir sangat terjangkau sekali gitu untuk karyawan gitu, untuk pekerja ya gitu.
Oke, itu sentimennya dari KF. Selanjutnya, karena ini kita mau buat trading, kita nggak ada salahnya juga sih sebenarnya. Nggak ada salahnya kalau kita juga melihat dari sisi keuangannya nih sebenarnya sih yang ingin saya lihat di sini. Oke, sebentar kita coba cek dulu tadi newsnya. Nah, saya pengen lihat ini sih rasio keuangan, rasionya gitu, bagaimana valuasi rasionya. Oke, secara price earning ratio ya, jadi meskipun kita trading tuh kita juga bolehlah kita sedikit menyimak, dan kita harus memilah. Memang jangan semata-mata kita hantam buta tuh trading dengan mengandalkan teknikal aja ya, atau grafik aja gitu. Enggak, kita juga perlu untuk memperhatikan juga sisi fundamental ya, paling tidak rasionya lah gitu ya kan. Di sini ada beberapa valuasi ya, di sini juga ada beberapa rasio ya teman-teman semua ya guys ya. Sini ada price earning ratio atau PER-nya nih ya kan, itu wow sudah sangat termasuk mahal sebenarnya. Jadi PER-nya ini untuk KF ini di rentang di level 252,90 kali. Nah, ini sudah sangat mahal sebenarnya, sudah tergolong mahal lah gitu. ROE-nya 1%. Nah, ini ROE-nya 1%. Oke, sebelum saya lanjutkan nih. Jadi gini, sebenarnya sih PER itu paling bagus itu kalau berada tuh di level kisaran 13 kali ya. 13 kali PER itu sudah dinilai cukup bagus. Syukur-syukur kalau PER-nya itu di bawah 13 gitu. Artinya itu masih tergolong murah gitu, dan secara volatilitas pergerakan harga sahamnya juga sangat menarik gitu ya kan. Tapi nggak berarti mentang-mentang di bawahnya 13 tadi berarti misalnya ada PER-nya malah minus atau kosong gitu, nol gitu ya kan. Ya nggak gitu juga. Paling nggak kita bisa ambil kalau kita mau trading bolehlah kita ambil rasio dari PER ini yang emitennya itu yang memiliki rasio di rentang 2 lah, minimal 2 lah gitu, sampai 13 gitu. Syukur-syukur lagi PER-nya itu di bawah PER industrinya ya gitu. Syukur-syukur seperti itu gitu. Oke. ROE-nya, ROE return on equity-nya yang saya perhatikan tuh ini 1% gitu. Padahal sebenarnya kalau ROE-nya itu tinggi itu bagus banget. Tapi sekali lagi itu jangan sampai lebih dari ROE industrinya gitu. Caranya di mana nanti? ROE industri atau PER industri itu, rasio industri itu bisa dilihat di salah satu web, misalnya di investing.com. Mungkin nanti next kesempatan saya akan coba untuk menunjukkan ya ke teman-teman semua. Oke, di sini sudah cukup informasi dari sini. Selanjutnya kita akan ngecek secara teknikalnya. Nah, seperti biasa ya, saya sudah saya menggunakan RHB Trade Smart nih, RHB Trade Smart gitu. Nah, oke. Sini sudah saya setting. Kita akan ganti ke saham KAEF, Kimia Farma atau KF ya. Ini KF aja lebih gampang kali ya. Oke, kita langsung masuk. Oke, ini pairnya tadi ya. Ini kita lihat sisi dari fundamental aja sih sebenarnya. Di sini sudah tersaji semua. PBV-nya sudah tergolong, ini bukan under value. PBV itu bagus tuh kalau misal dia tuh ya di kisaran di bawah 1 lah gitu. Tapi nggak berarti itu juga. Kalau udah di atas 1 berarti saham ini sudah tergolong over value gitu. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dibuat trading, karena ini kan perspektif fundamental gitu. Kalau kita mau trading ya yang harus kita perhatikan selain fundamental adalah teknikalnya gitu ya kan. Tapi tetap kita juga perlu mengacu ke fundamental. Kenapa? Untuk berhati-hati gitu. Karena artinya apa? Berarti ini saham ini kita harus waspada gitu. Kalau mau trading kita harus waspada di saham KF ya gitu. Karena kalau untuk secara valuasi, secara fundamental sih untuk longnya sih kayaknya kurang menarik gitu ya. Untuk midnya kayaknya kurang menarik, mid termnya gitu. Tapi kalau longnya sih saya pikir dengan adanya sentimen tadi tuh ya, berdasarkan analisis sentimen kita bisa menyimpulkan bahwasanya ya sebagai emiten farmasi dengan adanya COVID ini sebenarnya sangat menarik sebenarnya sih. Tinggal kita nunggu momentum aja sih. Ya, momentumnya salah satunya dari sentimen ini tadi. Oke, lanjut aja langsung. Di sini sudah ada teknikal grafik ya, grafik dari KAEF. Ini secara harian pertama. Kalau secara harian di sini ada grafik candlestick dengan moving average-nya sudah saya setting untuk MA1 itu di
level 5 periode 5, MA2 nya di 10, MA3 nya di 20 ya settingannya. Sedangkan untuk stokastik saya nggak merubah, maksudnya saya saya hanya setting secara umum aja lah 1433 ya kan. Sebenarnya sih stokastik bisa 513, 533 atau 1033 atau 1413, bebas lah, itu kembali ke ke sertnya masing-masing, cocoknya yang mana gitu. Sini juga ada MACD juga ya kan, ada MACD. Saya nggak berubah, nggak setting apapun untuk MACD ini. Oke, langsung saja untuk indikator dari MACD ya. Kita melihatnya indikator MACD ini sebenarnya mereka tuh menunjukkan sinyal downtrend gitu, mau turun gitu ya, mau koreksi gitu. Nah gitu, makanya ini agak-agak was-was juga sebenarnya untuk secara harian ya kan. Tapi untuk stokastiknya bagaimana? Stokastiknya juga gitu, mereka sudah berada di level area overbought, artinya jenuh beli ya kan, dan mereka cenderung menunjukkan sinyal untuk turun atau mau mungkin seperti koreksi lah gitu ya kan. Nah terus juga secara candle juga sih juga bisa menunjukkan adanya kecenderungan turun ya kan. Tapi kita karena dengan adanya sentimen ini nggak berarti kita nggak masuk ke saham ini, enggak. Ini menarik juga gitu karena secara sentimen kita trading by sentimen gitu. Bagi yang mau ya, bagi yang mau. Oke, secara harian gimana nih analisisnya gitu. Kalau untuk KF kan daily-nya. Oke, daily KF saat ini kita untuk KF ini saya pikir saat ini dia ditutup di level 3150 ya saat ini KAEF ini ya. Nah untuk pertama karena ini ya kita harus mencari gapnya dulu. Tujuannya apa ya, kita jaga-jaga ketika nanti adanya miss ya, misalnya mungkin bisa saja sih besok itu tiba-tiba diangkat dengan adanya sentimen tuh banyak orang yang menarik, atau bisa juga ditekan gitu ya kan, sahamnya ditekan gitu, dibuat koreksi gitu sampai akhirnya orang wah nggak, saya nggak mau masuk lagi saya nggak masuk dulu dari saham KF gitu, bisa saja seperti itu. Oke, untuk KAEF nih, untuk KAEF atau KF ya, sorry saya bilang KF aja ya. Untuk rentang supportnya saat ini berada di kisaran level 3047, jadi 3047.99 ya, katakanlah di kisaran 3045 ya atau 3040 ya, kisaran disitulah ya kan. Jadi untuk level supportnya KF ini saat ini terdekatnya berada di level 3047,99 ya kan. Kemudian selanjutnya apabila nanti semisal terjadi koreksi nih untuk 3 hari ke depan, misalnya nih terjadi koreksi di 3047 tadi itu nggak kuat nahan, maka ada peluang dia akan menuju ke level 2909,57 nih gitu. Nah ini level berikutnya, jadi bisa dikatakan ini strong supportnya lah gitu ya kan, karena ada gap di situ. Nah gitu. Tapi kan juga enggak, tapi juga semisal nanti ini nggak kuat juga ya, dia bisa ke level 2800-an di sini ya kan, ya 2810 lah. Dan mungkin seandainya nanti nggak kuat gitu ya kan, karena kalau secara indikator hariannya nih di stokastik dan MACD juga dia menunjukkan sinyal downtrend gitu ya kan. Nah, tapi semisal besok memang sentimen ini benar-benar berpengaruh terhadap KF ya, saham KF ini tadi ya kan. Nah, maka kita bisa analisis nih untuk level resistennya di mana gitu. Oke, kita coba cek ya untuk level resistennya gitu ya kan, terdekatnya di mana. Nah, ini saham KF ini kan saat ini kan ditutup di level ini kan ya 3150. Nah untuk level ininya, level resistennya yang terdekat itu berada di resisten 3272,90 ya, sekitar 92 98 lah gitu di sini ya. Sebentar. Oke, di level 3279 57. Oke, jadi ralat ya. Berarti untuk saham KF ini ya, untuk saham KF ini untuk resisten terdekatnya nih, resisten terdekatnya itu di level 3229,57. Oke, itu untuk resistennya gitu. Nah, karena saham ini sangat volatile ya kan, apalagi dengan sentimen yang tadi, maka nggak menutup kemungkinan nih dia punya target nih seharusnya ya
Dia punya target tuh di level oke, di levelnya di sini sementara. Di sini oke, ini target dari KF di kisaran level 3.385-an lah kurang lebih ya, di sekitar di level itu. Jadi range-nya untuk saham KF ini ya, untuk secara hariannya tuh dia memiliki range-nya itu di kisaran 3047,99 sampai 3279,57. Jadi range-nya dari KF itu adalah 3047,99 ya kan, sampai 3279,57 gitu. Itu untuk range-nya, range tradingnya gitu. Nah, sedangkan strong supportnya ya tadi kita sudah cek sendiri itu di kisaran 2909 ya, 57, atau dengan peluang ke harga 3385 kan peluangnya gitu. Jadi dia punya target mungkin di kisaran 3300-an lah, itu targetnya lah gitu ya kan. Terus kalau memang nanti sentimen ini kan berpengaruh gitu. Oke, ini secara harian. Nah, karena kita untuk memastikan aja nih bener nggak sih gitu, agar kita nggak begitu bleset ya, karena ini sentimennya kan kuat banget tuh gitu. Kita cek secara mingguannya, jadi secara weekly-nya kita juga cek gitu. Oke, secara mingguan. Oke guys, secara mingguan di sini ya. Secara mingguan sini bisa kita simak ya, bisa teman-teman juga simak sendiri ya. Kita ganti periode dari daily tadi ke weekly ya, ke mingguannya. Nah, di sini sudah ada untuk MACD-nya secara mingguan ya. Secara mingguan ya, garis birunya itu kan sudah memotong garis merah tuh ke atas ya kan. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya ini masih uptrend ya kan. Untuk stokastiknya itu yang garis birunya dan itu sudah menuju di area overbought gitu. Masih uptrend juga gitu, cuman kita harus waspada karena dia sudah berada di area overbought ya kan. Nah, lalu berikutnya gimana gitu? Ini sentimennya kuat banget nih gitu. Saya nggak yakin gitu, tapi saya punya feeling lah gitu ya kan. Kira-kira nih ini saham nih kira-kira besok pasti muat lah gitu. Meskipun tetap kita harus hati-hati karena tadi juga kita sudah cek sendiri baik dari pair-nya ya kan, rasionya secara fundamental juga ini saham ini sudah sangat kemahalan. Suatu-waktu kalau terjadi koreksi itu berbahaya banget tuh. Juga secara teknikalnya juga kita daily-nya juga kita bisa simak tadi ya. Nah, tapi kita bisa cek juga nih secara mingguan gitu. Secara mingguan dia masih menunjukkan pola uptrend gitu. Dan kita juga bisa dengan kombinasi dengan moving average ya. Dengan moving average itu 5, 10, 20 tadi. Nah, di MA-nya tadi itu di sini samar-samar kelihatan ya di sini. Untuk MA-nya itu akan memotong MA1-nya itu akan memotong MA3 dengan periode 20 harian itu ke atas gitu. Artinya dia mau golden cross gitu. Nah, apakah besok ini akan terjadi ya kan golden cross di secara mingguan MA-nya ini gitu, moving average-nya secara mingguan ini besok gitu, atau bisa juga hari Selasanya, atau besok di sesi 2 atau di hari Selasa, bisa juga di hari Rabu ya kan. Nah, di sini ada peluang, sebenarnya ada peluang gitu. Bisa saja besok hari Senin besok ya kan. Hari Seninnya itu kuat banget tuh. Nah, oke, secara mingguan stokastik kita harus waspada. MACD uptrend. MA ada peluang mau golden cross ya kan. MA satunya tuh terutama. Nah, dia mau golden cross di MA3-nya tuh. Oke, kita akan menganalisis nih. Terus gimana nih kita caranya? Oke, pertama kita seperti tadi kita cari juga titik supportnya secara mingguannya ya, kita cari nih titik supportnya nih untuk saham untuk saham KF ini kita cari titik supportnya nih. Nah, di sini kita cari dulu untuk saham KAEF. Oke, secara mingguan ya, ini saya cuma secara mingguan aja ya. Untuk saham KAEF ini, KF ya. Ini dia punya support ya secara mingguan.
dia punya support di level 2904,94 ya kan. Oke, dengan strong support lah, saya anggap strong support lah, dengan gap bawahnya itu di level 2789,18 ya kan. Nah, selanjutnya kita cari untuk resistnya terdekatnya. Oke, kita akan cari resist terdekatnya. Oke, resist terdekatnya resist terdekatnya ya, anggaplah resist terdekatnya itu sekarang berada di level area 3448,77. Ini secara mingguan loh ya. Nah, dengan peluang seandainya nanti menguat ya, itu di level 3500,3390 resistnya. Ini secara mingguan guys. Jadi semisal nanti besok Senin Selasa lah, saya sampai Rabu pastinya, itu berarti range-nya nih, kita punya range nih untuk secara mingguan itu di level 2904,9 sekian tadi, dan juga di titik resistnya tuh terdekat di 3448,7 sekian. Oke. Nah, sedangkan kita harus waspada kalau nanti terjadi koreksi secara mingguannya, misalnya 2900 tuh nggak kuat, 2900 nya nggak kuat, maka dia ada peluang ke 2790-an lah gitu. Nah, ini kurang lebihnya gambaran untuk saham KHF gitu. Well, dengan adanya sentimen, saya pribadi sih sebenarnya ini akan berpengaruh positif lah untuk KF ya, Kimia Farma ini, dengan adanya sentimen vaksinasi yang mereka mendapatkan legalitas untuk menjual vaksinasi COVID-19 ini tadi ya, dan mereka mengatakan bahwasanya ini enggak, vaksinasi yang mereka jual itu bukan bertujuan untuk, jadi tidak akan mengganggu dari target pemerintah gitu, enggak, tapi ini memang untuk diperuntukkan mungkin untuk individu-individu yang memang mereka membutuhkan vaksin secara cepat gitu ya kan. Nah, seperti itu kurang lebihnya gambarannya, dan sekali lagi ini adalah disclaimer on, artinya apa? Semua informasi yang tersaji di sini itu bukan merupakan instruksi, perintah ataupun tuntutan kepada para investor, para trader, terutama para pelaku pasar dalam hal ini ya, dalam pengambilan keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah produk instrumen investasi, dalam hal ini ya saham gitu. Terus di saham KF ini sekedar sharing informasi aja, sharing analisis saja. Mudah-mudahan saya menjadi masukan, kalaupun tidak ya tidak masalah gitu ya kan, karena ini hanya sekedar sharing aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa juga dari saya untuk tetap mendukung channel saya, yaitu channel Maulana Nur Sobri ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk update saham berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Oh ya, saya juga ingin mengatakan bahwasanya ini sekali lagi, bahwasanya ini juga ada di podcast juga ya, ada di Spotify juga, ada di Google Podcast juga, ada di Anchor juga di situ. Misalkan nanti bisa diulas juga di situ ya, karena ini kan bisa untuk 3 harian nih. Berarti kurang lebih sampai tanggal 14 Juli, artinya sampai hari Rabu besok di 14 Juli 2021. Mungkin analisis ini, mudah-mudahan analisis masih berlaku ya, analisis ini ya. Sekali lagi untuk saham KF ini betul adanya sentimen ini, tapi jangan lupa tetap waspada dan hati-hati. Pastikan Anda dalam berinvestasi itu dengan informasi yang cukup ya dalam mengambil keputusan, dan tak lupa semua yang tersaji di sini adalah disclaimer on. Sekian dari saya, terima kasih sudah mampir di channel ini dan menonton secara utuh video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam, karena video ini dibuat di malam hari. Terima kasih sekali lagi, dan happy trading, happy investing, happy lucky, dan stay safe, stay healthy, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.